Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur buat pagi ini. Kita mau datang bawa korban pujian kita pagi hari ini kepada Tuhan. Lewat pujian yang kita naikkan, biar hati kita juga memuji, menyembah Tuhan. Hati kita berjumpa dengan Tuhan dimanapun kita berada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu naikkan korban syukur. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami mau datang bawa korban pujian kami, meninggikan, memuliakan nama. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah mulut kami, hati kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku akhiri. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa dan amanku, Kau hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Kasih di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Yesus ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku akhiri. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku akhiri. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Oh, Kau yang puji kesembahan Yesus Tuhan, namamu besar,
Yesus Tuhan, Kau berikan. Oh Yesus, Kau amat besar, Kau kami terus menemukan, biarlah hidup kami terus menemukan Yesus Tuhan. Terpujilah Yesus, biar ku terus memujimu Yesus. Kau amat besar, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, mulut kami, hati kami terus memuji meninggikan nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau tetaplah Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau terus memuliakan Tuhan. Terus Tuhan kuatkan dan teguhkan iman setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kau yang tahu Tuhan apa yang terjadi hari-hari dalam hidup kami. Biarlah itu semua Tuhan semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Pujian kami tidak akan pernah terhenti Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau tetap Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak pagi. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak pagi. Kau Allah yang besar, Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak pagi. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak pagi. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami hadirkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Kau Yesus
Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, Kaulah Raja dalam hidup kami, Kau Allah yang berkuasa penuh dalam hidup kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mau terus percayakan hidup kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Kau Allah yang lebih besar merencanakan apa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu Tuhan membaharui hidup setiap kami pagi hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Yosian. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sudah sampai kepada Mazmur pasalnya yang ke-72. Ya. Baik, saya baca ya dari perikop Mazmur pasalnya yang ke-72. Ya. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja
dan keadilan-Mu kepada putra raja. Ayat yang kedua, kiranya ia mengadili umat-Nya dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Bapak Ibu, kalau Mazmur 72 ini, ya, kalau dari perikopnya itu dikatakan ini dari Salomo, ya. Nah, Mazmur ini kalau kita baca ya sampai dengan ayatnya yang terakhir dikatakan inilah puji-pujian dari Daud bin Isai, ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya siapa yang menjadi penulis dari Mazmur 72 ini. Tetapi yang kita ketahui bahwa kedua penulis ini adalah seorang ayah dan seorang anak. Ya, jadi Daud sepertinya dia ketika dia mau menyerahkan kerajaannya kepada Salomo, ya, ini sepertinya adalah sebuah permohonan dari seorang ayah kepada anaknya yang akan menggantikan tahta kerajaannya. Jadi dia berharap Salomo ini sang anak yang akan meneruskan tata kerajaannya ini, dia berharap agar Salomo boleh memerintah dengan baik, dengan penuh hikmat, dengan penuh keadilan. Ya. Jadi di ayat yang pertama dikatakan, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja. Ya, maksudnya supaya Tuhan itu memberikan keadilannya kepada raja. Ya, jadi memang ini sebuah permohonan, ya, sebuah doa, ya, yang disampaikan dalam bentuk puisi agar yang diberkati, ya, yang mendapatkan keadilan itu justru raja, ya. Dikatakan juga kepada putra raja, ya. Jadi ini sepertinya memang doa yang dipanjatkan oleh Daud untuk anaknya yang akan memerintah sebagai raja, ya. Di ayat 2 dikatakan kiranya ia mengadili umatnya dengan keadilan, ya. Jadi karena memang kalau di sana memang raja itu adalah tempat di mana orang mencari keadilan. Bahkan kalau hukum itu tidak memuaskan, mereka justru minta bandingnya itu kepada raja. Ya, kita ingat bagaimana kisah Salomo yang berhadapan dengan dua orang ibu, ya, yang memperebutkan anak. Kita lihat bagaimana kedua ibu itu mencari keadilan sampai kepada raja. Jadi doa Daud ini adalah bukannya supaya diberikan kekayaan, diberikan kelimpahan, tapi dia mengharapkan supaya anak yang menggantikannya ini, ya, dia memiliki keadilan, ya, memiliki keadilan. Dan kepada siapa sebenarnya keadilan itu ditujukan? Ya, Daud ini sepertinya berharap supaya keadilan itu kepada orang-orang yang tertindas, ya, yang tertindas itu dengan hukum, ya, dengan sebuah aturan. Jadi dia mengharapkan juga selain dari keadilan ada hukum, ya, yang mengatur, yang bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya, ya. Di ayat 3 dikatakan gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Jadi ini sebenarnya sebuah permohonan agar Tuhan memberikan kuasa, ya, kuasa untuk anaknya ini bisa menghakimi dengan adil, ya, demi kepentingan yang tadi dikatakan, demi kepentingan orang-orang yang tertindas, ya. Dan dia berharap agar kasih karunia Tuhan itu, ya, eh, itu bisa memberikan keadilan, memberikan kemakmuran, memberikan rasa damai kepada negerinya, begitu ya.
Saya lanjutkan di ayat yang kelima. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Ayat 7, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada bulan lagi. Ya, kalau kita lihat di sini juga di ayat yang kelima, dikatakan kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Jadi Daud ini berharap ya supaya pemerintahan Salomo ini dia bisa memerintahnya dengan adil, dengan hukum, agar apa? Agar kerajaannya ini bisa bertahan. Dikatakan di ayat kelima selama matahari dan bulan ada. Ya artinya memang eh, bukan berakhir hanya sampai kepada generasi Salomo saja. Dan kita tahu bahwa garis keturunan Daud itu meneruskan sampai kepada Tuhan Yesus. Ya, ia berdoa agar orang-orang dipimpinnya itu mendapat berkat. Ya, kiranya seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Jadi ini menggambarkan supaya negeri di mana Salomo ini memerintah, ya, itu mendapatkan berkat seperti hujan di padang rumput, ya, yang bahkan dikatakan seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Jadi dia berharap sebagai raja nanti kedudukannya ini itu bagaikan hujan, ya, yang memungkinkan adanya suatu kehidupan, ya. Hujan itu melambangkan apa ya? Melambangkan ada pertumbuhan yang baru, ya. Kita tahu sekarang kita masuk musim kemarau, ya. Lalang yang harusnya atau gulma yang harusnya kalau di saya di kebun itu harusnya disemprot, sekarang nggak usah disemprot pun mati sendiri, ya, kuning semua begitu ya. Nah, jadi ini dia diharapkan bahwa adanya hujan itu dapat memberikan kehidupan, ya. Hujan itu sebagai lambang berkat, ya, yang memungkinkan adanya kebaikan untuk semua orang begitu. Ayat ke-8 saya lanjutkan, kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Ayat 10, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Ayat 11, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Ya, ayat ke-8 di sini dikatakan, kiranya raja ini bisa memerintah dari laut, dari sungai Efrat. Jadi kalau kita dengar sungai Efrat ini kan seperti zamannya Adam dan Hawa ya. Pada saat manusia awal diciptakan, ya di situ ada 3 sungai yang mengalir, salah satunya Efrat. Jadi di sini memang doa permohonan itu seperti menggambarkan ya bagaimana pada masa Adam dan Hawa, ya. Jadi ini melihat bagaimana raja ini ya bisa mewakili apa manusia yang pertama gitu ya, bisa mewakili semua bangsa-bangsa. Adam itu kan bapak semua bangsa-bangsa ya, bisa mewakili seluruh dunia ya sebagai wakil Tuhan yang dikatakan kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuh menjilat debu. Jadi ini sepertinya ini menggambarkan supaya dia menjadi raja yang dihormati begitu ya. Bahkan dikatakan eh, di ayat yang 10, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan, ya. Terus kiranya raja-raja dari Sheba menyampaikan upeti, ya kan? Nah, kalau bicara tentang upeti ini kan, ini bicara bahwa pemerintahannya itu akan menerima, kalau orang bilang sesembahan ya, menerima upeti sebagai raja yang dihormati, ya. Dan kita tahu bahwa ketika raja dihormati, ketika sebuah negara eh, dihargai, tentunya orang lain akan melihat siapa sih Allahnya gitu ya. Siapa sih sebenarnya sesembahan mereka begitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa
ketika raja yang memerintah dengan baik, dengan adil, ya pemerintahannya begitu kuat, itu akan membawa orang pada akhirnya akan menyembah kepada Allahnya Israel. Ya, melihat bagaimana hebatnya Allah Israel dan orang mau belajar begitu ya. Dan kita lihat juga ini permohonan doa ini ya tadi yang sudah disampaikan yang dikatakan seperti Adam ya di Sungai Efrat tadi, dan agar semua raja suku memberinya hadiah dan tunduk ya kepada kekuasaannya. Ayat ke-12, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ya, kembali diingatkan supaya dia fokus memberikan keadilan, memberikan hukum ya kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Dikatakan ia akan menyelamatkan nyawanya, maksudnya menyelamatkan orang miskin. Ayat 14, ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, dan mereka mahal di matanya. Jadi ini sebuah pengharapan ya, agar pemerintahannya itu bisa menjawab segala kebutuhan masyarakat, khususnya untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Ayat ke-15, hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Ayat 16, biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Ayat 17, biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal. Selama ada matahari, kiranya segala bangsa saling memberi dengan namanya dan ia menyebut dia berbahagia. Ya, kita tahu bagaimana Salomo ini memimpin kerajaannya, ya. Dia mengingat kembali akan janji Tuhan, ya, nenek moyangnya, janji Tuhan kepada Abraham, ya. Kita tahu bahwa pada masa itu ya terjadinya perpecahan ya di antara suku-suku ya, dan dia berharap justru tidak terjadi di dalam pemerintahannya ya, dan dia bisa menjadi bangsa yang apa memberikan kemakmuran, memberikan keadilan ya. Nah, jadi di sini ya dikatakan memang ini sepertinya ayat ini mengakhiri sebuah bagian dari sebuah mazmur. Ya, kita tahu bahwa ayat 72 ini adalah akhir dari mazmur yang pembagiannya dibagi dua. Ya. Nah, nanti mulai ayat 73 kita akan memulai bab yang baru ya dari kitab Mazmur ini. Ya. Di ayat 18 ini berupa penutupan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatannya yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, amin, amin ya amin. Sekianlah doa dari Daud bin Isai. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah pengharapan dari Daud kepada anaknya, ya, kepada janji-janji Tuhan kepada Abraham, ya, bahwa janji Tuhan itu akan memberkati Abraham dan keturunannya, ya akan menjadi banyak seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit, dan akan menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Itu harapannya. Namun Bapak Ibu kita tahu ya bahwa pada akhirnya Salomo ini tidak seperti yang diharapkan ya dalam doa-doa Daud ini. Kita tahu bagaimana akhir dari kehidupan Salomo ya. Apakah dia memang berkati orang-orang miskin? Mungkin iya pada awalnya. Nah, tetapi memang kita tahu bahwa semua yang diharapkan oleh Daud itu tidak digenapi di dalam kehidupan Salomo. Digenapinya di mana? Ya, jelas kita tahu bahwa digenapi ke dalam keturunannya itu di dalam Yesus Kristus. Ya, dikatakan ini di sini kan ada sebuah penebusan. Ya, penebusan itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang itu adalah
keturunan dari Daud, ya. Sekalipun tidak terjadi di masa pemerintahan Salomo, sekalipun dia terkenal sebagai orang yang paling berhikmat di dunia ini, tetapi kita tahu bagaimana semua yang namanya keadilan, kemakmuran, ya, semua yang bicara tentang penebusan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya pelajaran apa sih yang kita bisa dapat di sini, ya? Kalau kita lihat, ya, sebenarnya Daud itu orang yang penuh darah, ya, orang yang suka berperang, orang yang sangat mahir untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Masuk kepada generasi kedua, generasi Salomo. Generasi Salomo ini sebenarnya generasi yang tidak pernah berperang, orang yang tidak pernah berhadapan dengan kekerasan, orang yang tidak pernah berhadapan dengan musuh, begitu, ya. Nah, kita lihat bagaimana Salomo ini memerintah, begitu. Saya teringat juga kepada kita, ya, sebagai orang tua. Kalau saya sekarang umurnya sudah 52, 53 gitu, ya. Mungkin kalau Pak Simon sudah melewati, ya, artinya dia harus meneruskan estafetnya kepada anak-anaknya. Kita lihat sebenarnya anak-anak kita ini kan anak-anak milenial, ya, anak-anak Gen Z, anak-anak yang kalau kemarin saya minta izin Pak Simon, ya, bilang anak-anak sekarang sepertinya terlalu manja, kurang berjuang. Memang iya, anak-anak Gen Z itu memang anak-anak yang terlalu manja, yang semuanya ada, nggak pernah berjuang, ya maaf ya, nggak pernah berjuang untuk mendapatkan sebuah usaha yang mapan, begitu, ya. Kita orang tua yang berdarah-darah, begitu, ya. Nah, sebenarnya sama juga dengan peralihan dari Daud kepada Salomo, orang yang nggak pernah berperang, yang nggak pernah nggak pernah berjuang bagaimana mengalahkan musuh, begitu, ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita ini, ya? Kadang kita khawatir juga, ya, anak-anak kita ini anak-anak yang nggak pernah menderita. Bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, ya? Saya teringat bahwa anak-anak sekarang ini kan hidupnya bergantung kepada gadget, ya, kepada gadget. Kita ingat di Perjanjian Baru ada yang firman Tuhan mengatakan perjuangan kita bukan melawan daging, ya, tetapi melawan roh-roh yang berkuasa di bumi. Ya, pada waktu Paulus menuliskan surat ini, ya, mungkin orang bingung juga, ya, melawan roh-roh di udara itu apa, begitu, ya. Tapi kalau sekarang menurut saya itu sangat sangat mudah dipahami, ya. Karena kita lihat bagaimana semua bangsa-bangsa membuat jaringan-jaringan telekomunikasi yang begitu begitu ini, ya, yang begitu luar biasa. Kayaknya langit itu udah dipenuhi dengan itu, ya, dengan satelit-satelit, ya. Jadi roh-roh di udara itu sebenarnya jelas sekali sekarang ini, ya. Ada gadget, ya, ada pornografi, ada kekerasan, ya, ada berita-berita yang, ya, setiap saat ada di genggaman tangan kita, ya. Sebenarnya itu sebenarnya roh-roh juga, ya, roh-roh di udara semua itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua, ya, menghadapi generasi-generasi yang setiap hari mereka lihat gadget, nggak bisa lepas dari gadget itu. Sebenarnya kalau kita belajar dari Daud, ya, sebenarnya kekuatan dari Daud itu adalah firman Tuhan. Kekuatan dari Daud itu adalah pengharapan dia kepada Tuhan yang setiap hari berdoa, setiap hari mencintai Mazmur, mencintai firman Tuhan. Nggak ada jalan lain sebenarnya, ya. Kita harus membawa anak-anak kita kepada Tuhan seperti yang, ya, contohnya yang kita lakukan, kita membaca, merenungkan, ya, terus membagikan dan melakukan firman Tuhan. Itu saja sebenarnya kekuatan. Mungkin zaman kita ini anak-anak milenial, kalau zamannya Daud dulu, dia harus berhadapan dengan generasi Salomo, ya, generasi yang nggak pernah berperang, generasi milenial pada zamannya, ya. Dan kedua yang saya lihat tadi bagaimana Daud dia berharap, dia berdoa untuk anaknya. Demikian kita juga sebagai orang tua, kita jangan putus pengharapan, ya, berdoa untuk anak-anak kita. Ya, ada masanya, ada waktunya, ya. Tuhan menuai anak-anak kita, ya. Yang penting buat kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kita doakan anak-anak kita setiap hari. Kita jangan sampai putus pengharapan. Ya, memang kadang anak-anak kita sekarang ini, ya,
Kadang kita kesel juga, seperti nggak ada berjuang, seperti nggak ada ini gitu ya. Tetapi ya firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk terus mengajar anak-anak kita, jangan kita lelah, jangan putus pengharapan, ya, terus berharap kepada Tuhan. Setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu sebenarnya adalah rahasia dari kekuatan, ya, eh, orang percaya. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Yosia yang sudah memberkati kita pada pagi ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semua bisa diberkati. Ya, kita belajar dari sebuah teladan dari Daud yang begitu sungguh-sungguh berdoa untuk anaknya Salomo supaya eh, Daud supaya Salomo bisa memerintah dengan baik dan benar, yang bisa menegakkan hukum, menjalankan keadilan, yang menolong atau membela orang-orang yang miskin. Eh, saya percaya ya ini juga menjadi harapan dan doa kita bagi anak-anak kita, ya. Tentu ini mengingatkan kita bahwa eh, apakah kita sudah menjalankan fungsi kita ya sebagai seorang ayah, ya sebagai seorang bapak, menjalankan fungsi imam untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan, ya. Sebagaimana tadi dijelaskan, ya, sekalipun mungkin Daud berdoa untuk Salomo, ya, tetapi kita tahu bagaimana nasib Salomo, akhir hidup Salomo, ya. Dan tadi juga dijelaskan Pak Yosia bahwa doa-doa Salomo ini juga doa-doa yang nubuatan, ya, yang akhirnya tergenapi eh, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi ayo kepada kita semua, eh, para orang tua di tempat ini, ya, sekali lagi dari firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjalankan fungsi kita, ya, sebagai seorang imam, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, untuk terus membela anak-anak kita di dalam Tuhan. Karena memang tantangannya tidak 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 mudah, ya. Hari-hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosia bagaimana tantangan anak-anak milenial sekarang, ya. Saya sendiri sedang mengalami pergumulan yang serius, ya. Kadang-kadang hampir menyerah, ya, karena anak saya sudah mahasiswa, ya, sedang kuliah di kedokteran, tetapi masih belum bebas dari gadgetnya, belum bebas dari gamenya, ya. Tidur sampai jam 3, ya, sampai jam 4. Eh, Kadang-kadang kami hampir-hampir putus asa, ya. Tapi seperti Pak Yosia katakan tadi, tidak menyerang, ya. Dan kami hari-hari ini melihat bagaimana ada peluang, ada ada apa namanya, ada jalan Tuhan yang sepertinya sedang membawa anak kami kembali kepada eh, cintanya kepada Tuhan, ya. Dia dengan beberapa teman-temannya sedang menjalani program gemar membaca Alkitab yang mereka lakukan, dan hampir tidak putus sampai pada hari ini. Saya oleh temannya dikirimi renungan-renungan yang dia lakukan setiap hari, ya, dan itu menyenangkan, cukup apa namanya, memberikan harapan yang besar, ya, hatinya kembali kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita menjalankan fungsi kita, ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua yang terus membela anak-anak kita. Walaupun kita tahu tantangannya tidak mudah, ya, tapi tadi Pak Yosia sudah mengingatkan bahwa kekuatan Daud dan kekuatan kita adalah firman Tuhan, janji-janji Tuhan bagi keturunan kita, bagi anak-anak kita. Dan mungkin sedikit saya tambahkan, ini juga bukan hanya sekedar eh, doa seorang ayah kepada anaknya, tapi tentu juga, ya, bisa menjadi doa kita sebagai seorang masyarakat atau sebagai seorang rakyat, ya, kepada penguasa atau kepada pemimpin, ya. Kalau kita lihat tadi,
konten atau isi doa daripada Daud itu luar biasa ya. Dia ingin supaya sang raja ya atau penguasa itu menjalankan pemerintahannya dengan adil, dengan benar, dengan menegakkan hukum, dengan membela orang-orang miskin ya. Ini tentu kita harapkan juga terjadi pada bangsa kita ya, supaya kita eh, tidak henti-hentinya berdoa untuk pemerintahan kita, sehingga pemerintahan kita siapapun itu ya, suka atau tidak suka ya, kita terus berdoa, kita terus bawa supaya pemerintahan kita bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan dengan benar ya, sesuai dengan apa yang eh, hari ini kita pelajari. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya ya. Mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman, dari Pak Simon, mungkin dari Hengki atau dari yang lainnya. Karena kita masih punya waktu ya. Silakan. Hengki udah nggak tahan kayaknya. Tidak ya Pak ya, kayaknya udah lengkap. Mungkin kalau untuk doa yang saya dapatkan sih, memang kita perlu berdoa buat anak-anak, buat keluarga, tapi kita juga boleh menjadi orang-orang baik ya, yang Tuhan tunjuk, berdoa kepada orang-orang di sekitar kita, berdoa kepada orang yang membutuhkan doa-doa kita kepada Tuhan, berdoa kepada mereka yang masih terikat dengan hal-hal dunia seperti narkoba atau apa yang lain. Perlu kita bantu doakan mereka juga. Itu yang dari saya, Pak. Oke, terima kasih Hengki. Ya, Oke, dari Pak Simon mungkin. menambahkan ya kan. Jadi kita sebagai orang tua tentunya punya kerinduan semua ya. Jadi kita lihat bagaimana Salomo pada akhir masa tuanya ya. Jadi kita tahu, jadi kita jangan seperti itu. Selalu saya katakan ketakutan itu ada 3 dalam hidup saya. Pertama, tua kita miskin, ya karena biaya hidup untuk merawat tubuh ini begitu besar biayanya. Kedua, kita tua anak tidak jadi, ya. Yang ketiga, kita tua anak tidak mau sama kita. Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana, ya kan, setiap hari kita berkorban apa yang kita lakukan. Tentunya saya tidak mengatakan kita semua salah ya, tapi tidak ada manusia yang berbuat salah, tapi kita sudah keliru. Jadi apa yang menjadi harapan, istri saya bilang, tolong sampaikan harapan sebagai orang tua, tentunya kita tidak boleh ya membiarkan anak kita ya kan, satu jauh dari Tuhan, kedua kita harus ya selalu ingatkan mereka bahwa ya kan hidup ini satu pertandingan, jadi tidak gampang. Jadi jangan nanti akhirnya kita tua kita melihat ya kan satu kepedihan. Karena apa? Karena kita tidak mau mulai dari hari ini untuk mendidik mereka. Nah, itu yang menjadi pesan-pesan kita sesuai firman Tuhan ya kan. Tapi saya yakin dan percaya selama Karamdio saya ikuti ibaratnya mungkin 0,5 mili ya setiap hari itu yang saya dapat sekian selama hampir 3 tahun ya kan, tentunya mungkin sudah berapa senti untuk mengikiskan amarah ya kan, ego ya kan, supaya hari-hari kita ya tentunya untuk suami istri tentunya ya. Saya merasa hari ini kami suami istri hidup penuh dengan sukacita. Karena apa? Dulu saya ini orangnya agak ego, tapi hari ini saya tahu, ya kan,
ego saya mulai sudah dikikis oleh setiap pagi berkoram Dio. Ya, pagi ini juga saya lihat ada Aciam ya. Selamat datang buat Pak Aciam ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini hari per hari kita berubah bukan karena kemampuan kita, tapi satu rancangan Tuhan yang sudah setiap hari dibersihkan dengan firman-Nya. Jadi saya yakin kita akan punya masa depan yang baik. Itu dari saya, Pak Ramli. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Simon ya, menguatkan, meneguhkan kita bahwa apa yang kita lakukan, kita doakan tidak sia-sia ya, bagi kita dan bagi generasi kita. Kalau tidak ada lagi, terima kasih pada Pak Yosia. Saya kembalikan kepada Hengki. Silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, bisa datang, dan juga bisa terus berdoa menyembah Engkau. Biarlah hati kami juga Tuhan terus merindu-rindukan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan. Biarlah kami akan Tuhan melakukan orang tua atau orang-orang yang berdoa ya Tuhan kepada generasi-generasi yang akan datang, kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada orang-orang yang membutuhkan doa-doa kami. Biarlah kami akan terus berdoa dan berharap hanya kepada Engkau, Tuhan. Biarlah generasi buat anak-anak kami ya Tuhan. Mereka terus mendapatkan hikmat-Mu ya Tuhan. Melakukan apa yang benar ya Tuhan. Melakukan apa yang benar untuk GZ mereka. Untuk mereka bisa membatasi ketergantungan mereka ya Tuhan. Dan juga mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mencari Engkau ya Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Yosi yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan juga berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Dan juga istri dan juga anak-anaknya, Tuhan juga berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan juga Pak Dr. Ramli dan pergumulannya dan apapun yang menjadi problema dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Bapak. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan. Baik suami kami, baik istri kami, anak-anak kami, Tuhan terus berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari. Dan juga kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa ini. Terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Yang dipenuhi sukacita-Mu, dipenuhi damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan membawa perekonomian bangsa ini semakin hari juga semakin baik. Dan juga memberikan keamanan yang terbaik ya Bapak. Dan juga kepada pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Berkati pemerintahan kami, bangsa kami, Indonesia ini ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosya, silakan tutup dalam doa. Sekali lagi Bapak, kami terus berpengharapan hanya kepada-Mu ya Bapak, khususnya kepada anak-anak kami. Biarlah kami selalu tidak putus pengharapan. Kami berdoa, kami memberkati anak-anak kami ya Bapak, supaya ketika mereka setia kepada Tuhan, maka hidup mereka diberkati. Hidup mereka penuh dengan berkat dan kasih karunia daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk hari ini, kiranya Tuhan memberkati semua pekerjaan kami, memberkati bisnis kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami ya Bapa.
biar Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi andalan buat kami ya Bapak. Bapak Ibu kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Yosia.